Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramin, para kiai, kong langkong, para pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam dan Pesantren Nurul Khalil, dekat saja guru-guru dan asatidzah dan ustadzat yang mengajar di dua pondok pesantren ini. Saya orang Madura, tapi kalau berbicara bahasa Madura kurang lancar lantaran mengajar di pondok, bahasa pengantar yang digunakan bahasa Indonesia. Saya diminta untuk berbicara di sebuah seminar dengan judul Seminar Nahwu Shoroh. Apanya yang akan disampaikannya? Dalam perjalanan di rumah sampai sini, oret-oretan di dalam HP tentang apa yang seharusnya saya sampaikan. Tapi ada hal yang menarik yang sempat saya dengar tadi yang disampaikan, bahwa orang pondok itu tidak untuk jadi kiai, kan? Tidak untuk jadi kiai, akan tetapi yang penting mendapatkan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang allazi yazidu kataqwan wa zuhdan fid dunya. Ilmu manfaat adalah ilmu yang membuat orang tambah takwa dan tambah zuhud. Tambah takwa dan tambah tidak cinta dunia. Ada sebagian orang salah paham bahwa kalau orang mondok setelah pulang di masyarakat tak jadi kiai itu tidak manfaat. Itu salah, ya. Tidak salah. Kadang-kadang jadi kiai ilmunya tak manfaat karena takwanya tak bertambah, zuhudnya tak tambah, ya. Dan bisa saja orang di tengah-tengah masyarakat tak jadi apa, tapi ilmunya manfaat karena dia itu takwa dan zuhud di dunia. Ada 3 macam ilmu yang wajib dipelajari secara fardu ain, kan? Hal ini disyairkan oleh di dalam kitab Hidayatul Alqiyah. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sekuraya. Hendaklah mempelajari ilmu-ilmu ini. Yang pertama adalah ilman yusahhihu ta'atan, ilmu yang membuat seseorang ibadahnya dan muamalahnya menjadi benar. Ini namanya ilmu syariah. Ilman yusahhihu ta'atan, ilmu yang dengan ilmu itu perilaku dan tingkah laku manusia menjadi benar, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun hubungan antar sesama manusia. Ini namanya ilmu syariat. Itu ilman yusahhihu ta'atan. Yang kedua, ilman yusahhihu aqidatan, belajar ilmu yang dengan ilmu itu akidah seseorang menjadi benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, wa muzakkiyal qalbi, ilmu yang membuat hati seseorang menjadi bersih dan suci, namanya ilmu tasawuf. Itu adalah ilmu-ilmu yang fardu ain, ya kan? Seseorang seharusnya tidak belajar ilmu-ilmu yang lain sebelum memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu yang fardu ain itu. Tapi orang-orang sekarang sudah banyak yang belajar ini dan itu, fisika, kimia, matematika, padahal sholatnya belum benar. Itu salah itu.
salah. Para hadirin sekalian, nahwu sorof ini wajib dipelajari. Bagi siapa? Bagi orang yang mau memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa nahwu sorof tak mungkin atau mustahil seseorang dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup memahami dan memaknai, bukan menafsirkan ya. Kalau menafsirkan lebih jauh lagi ya kan. Lagi jauh lagi. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren salaf ya kan. Bisa disebut pesantren salaf kalau mempertahankan warisan yang diwariskan oleh ulama salaf, mewarisi tradisi ilmiah dan amaliyahnya ulama salaf. Termasuk kitab-kitabnya tetap dipertahankan dan diajarkan. Mungkin orang tak tahu, banyak yang tak tahu apa salaf itu. Karena sekarang ada salafi ya kan. Salafi. Salaf itu secara bahasa adalah man yataqaddamuna. Man yataqaddamuna, orang yang hidup sebelum kita namanya salaf secara bahasa. Kalau secara istilah, ulama salaf itu adalah mereka yang hidup dalam abad pertama, kedua dan ketiga Hijriah, itu salaf. Jadi para sahabat itu salaf, para tabi'in itu salaf, Imam Abu Hanifah itu salaf, Imam Asy-Syafi'i itu salaf, Imam Malik itu salaf, Imam Ahmad bin Hanbal itu salaf. Kita ingin seperti mereka dalam ilmiah dan amaliyahnya kan. Akan tetapi menjadi pesantren salaf tidak berarti tidak boleh modern ya. Kalau cita-cita kita adalah pesantren ini tetap salaf dengan pengertian yang tadi, akan tetapi juga ingin modern dalam pengertian tidak ketinggalan zaman ya kan. Kalau orang ngerti fisika, matematika, kita ingin tahu juga. Tapi kapan kita harus belajar itu? Ya setelah ilmu yang penting-penting ini ya. Mungkin anak-anakku sekalian belum waktunya ajar itu, belajar itu. Sekali lagi nahwu sorof, mestinya sorof nahwu ya. Mestinya sorof nahwu. Tak bisa nahwu tanpa sorof lebih dulu. Karena seperti yang disampaikan tadi itu as-sarfu ummul ulum wal nahwu abuha ya kan. Ilmu itu adalah bapaknya, ibunya ilmu. Ilmu pengetahuan seluruhnya induknya adalah sorof. Sementara bapaknya adalah nahwu. Ini artinya bahwa kata-kata Arab itu ibunya adalah sorof. Adik-adikku sekalian, ada istilah kata, ada istilah kalimat ya kan. Kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu kalam atau jumlah mufidah ya kan. Sorof yang itu yang diurusi adalah kata. Yang diurusi adalah kata dan pola daripada kata itu. Pola itu apa? Pola itu wazan ya kan. Wazan kata. Yang diurusi adalah kata, kemudian pola atau wazan daripada kita itu, kemudian dari kata itu lahir beberapa kata yang banyak melalui apa yang disebut dengan tasrif ya kan. Dari satu kata terbelah lahir beberapa kata baru, itu namanya tasrif kan. Tasrif istilahi ya. Tasrif istilahi. Kita kenal tasrif, ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi ya kan. Kalau di dalam kitab Amsilah Tasrifiyah, tasrif istilahi itu yang dari kanan ke kiri itu. Sedangkan yang lugawi itu dari atas ke bawah. Tasrif istilahi itu adalah tasrif transformasi yang melahirkan kata-kata baru ya kan.
yang asalnya masdar, lahirlah fi'il madhi, lahirlah fi'il mudhari, lahirlah isim fa'il, lahirlah isim maf'ul, lahirlah isim makan, lahirlah isim zaman. Itu namanya tasrif istilahi. Dari akar yang satu lahir beberapa kata yang bermacam-macam. Itu tasrif ilahi. Tasrif istilahi. Kalau tasrif lugawi tidak melahirkan kata baru, yaf'alu yaf'alan ini kan bukan kata baru ya. Jadi yang diurusi nahwu itu adalah struktur kata. Berbeda dengan yang diurusi sorof adalah struktur kata, bentuk kata ya. Sedangkan yang diurusi nahwu itu adalah struktur kalimat. Beda antara kata dan kalimat. Dan yang diurusi sorof itu adalah semuanya. Artinya awal kalimat, awal kata, tengah kata, dan akhir kata seluruhnya sama-sama diurus itu kalau sorof. Kalau ada orang ingin membangun rumah atau tembok, sudah barang tentu yang digunakan adalah bata. Sebelum menyusun bata itu seseorang harus buat bata dulu kan. Membuat bata itu namanya sorof kan, sorof. Bentuk batanya seperti apa itu urusannya sorof. Setelah jadi bata baru disusun bata dengan bata, itu urusannya nahwu itu. Oleh karena itu ya sorof lebih dulu. Sorof lebih dulu. Tuh, kalau nahwu ya, setelah kita tahu bahwa kalimat ini akarnya ini dan kemudian akan melahirkan kata-kata baru, lalu kita susun, itu urusannya nahwu. Urusannya nahwu itu hanya dua. Yang pertama mengurusi akhir kalimat, yang kedua adalah mengurusi kedudukan kalimat di dalam struktur jumlah. Sekali lagi yang diurusi nahwu itu hanya dua, mengurusi kalimat dan posisi kalimat di dalam jumlah. Atau dengan bahasa yang berbeda, yang diurusi nahwu itu dua. Yang pertama adalah mengurusi akhir kata ya. Yang kedua adalah mengurusi posisi kata di dalam sebuah kalimat ya kan. Itu nahwu namanya. Itu nahwu. Para hadirin sekalian, ketika kalimat disusun dengan kalimat, ketika kata disusun dengan kata, lahirlah apa yang disebut dengan kalimat. Atau dengan istilah lain, apabila kalimat disusun dengan kalimat, lahirlah yang disebut kalam atau jumlah ya kan. Adik-adikku sekalian, ada istilah rukunnya jumlah, arkanul jumlah ya kan. Jumlah itu rukunnya hanya dua. Ada dua rukun asasi. Jadi al-jumlatu tatakawwanu min ar-ruknaini al-asasiyaini ya kan. Jumlah itu tersusun dari rukun yang asasi. Dua rukun yang asasi itu namanya umdah dalam istilah nahwu. Umdah ya kan. Sekali lagi, jumlah itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua rukun. Dua rukun itu apa? Fi'il dan isim atau isim dan isim ya kan. Ketika tersusun dari fi'il dan isim namanya jumlah fi'liyah. Ketika tersusun dari isim dan isim, mubtada dan khobar namanya jumlah ismi. Jumlah ismi. Selain yang menjadi rukun itu namanya fadlah ya kan. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang bukan rukunnya jumlah namanya fadlah. Jadi ada umdah, ada fadlah. Umdah itu apa? Umdah itu adalah kalimat yang menjadi posisinya sebagai rukunnya jumlah.
Kalau bukan rukunnya jumlah namanya fadlah. Seperti maf'ul bihi, maf'ul lahu, maf'ul fihi, maf'ul ma'ahu, maf'ul mutlaq. Maf'ul ini ada 5 ya. Ada maf'ul bihi, ada maf'ul lahu, ada maf'ul fihi, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah maf'ul yang tanpa bihi, tanpa lahu, tanpa fihi, dan tanpa ma'ah yang namanya mutlaq. Mutlaq itu artinya tak berqayyid, ya. Tanpa qayyid bihi, tanpa qayyid lahu, tanpa qayyid fihi, tanpa qayyid ma'ah, namanya maf'ul mutlaq. Maf'ul lahu disebut dengan maf'ul li ajri. Maf'ul fihi itu dzarab zaman dan dzarab makan, ya kan? Tuh. Nanti mungkin ada pertanyaan saja ya. Saya tak punya materi untuk disampaikan. Mungkin saya perlu menjelaskan tentang fi'il madhi. Fi'il madhi ini ada 2 versi lama, ada 2 versi lama dan versi baru, ya kan? Kalau menurut versi baru, fi'il madhi ini tidak selamanya mabni fathah. Ada yang mabni fathah, ada yang mabni dhammah, ada yang mabni sukun. Ini versi baru, ya kan? Yang mabni fathah seperti daraba, yang mabni dhammah seperti darabu, yang mabni sukun seperti darabtu, ya. Itu versi baru. Kalau versi lama seperti menurut kitab-kitab lama, Ajurumiyah dan sebagainya, fi'il madhi itu selamanya mabni fathah, ya. Selamanya mabni fathah. Hanya saja fathahnya ada fathah zahir, ada fathah muqaddar, ya kan? Fathah zahir seperti daraba, fathah muqaddar seperti darabu, ya kan? Darabu hakikatnya itu mabni fathah, sehingga i'rabnya darabu fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana min dhuhurihi istighlalul mahalli bi harakatil munasabati. Bisa i'rab seperti ini. Darabu adalah fi'il madhi dimabnikan fathah, tapi fathahnya tak jelas, melainkan dikira-kira. Apa yang menjadi penghalang sehingga tidak bisa ditambahkan? Karena isinya sudah kadung diisi dhamma. Dhamma adalah harakat munasabah, ya. Mana amin zuhuri, menghalangi dari tampaknya fathah. Istigharul mahalli, apa terisinya tempat. Istighar itu artinya terisi. Isinya terisi, tempatnya terisi dengan harakat munasabah. Yang dimaksud tempat di situ ba, kan? Karena bertemu dengan wau, ba-nya diharakati dhamma. Namanya dhamma munasabah. Tak mungkin ada satu huruf harakatnya 2, ya kan? Sudah kadung didhammakan, ya tak bisa dipatahkan. Maka fathahnya tak bisa ditambahkan. Ini jurmiyah, ya kan? Jurmiyah i'rabnya kan seperti itu. Yang mabni sukun seperti darabtu. Bisa ngirab darabtu, ya. Darabtu fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana amin dhuhurihi istigharul mahalli bisukunil ardi karahata tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Darabtu adalah fi'il madhi. Akhir kalimatnya darabtu kan ba, ya. Tapi mabni fathah, akan tetapi fathahnya fathah muqaddar. Apa yang menghalangi fathah itu ditambahkan? Yang menghalangi isinya sudah ditempati yang lain, sukun. Ba-nya harus disukunkan. Kenapa kalau tidak disukunkan? Kalau tidak disukunkan ada 4 huruf dengan secara terus-menerus berharkat. Kalau tidak disukunkan kan darabatu, kan
itu tak enak didengar dan tak enak dibaca, akhirnya disukunkan. Ketika harus disukunkan, kan sudah jelas tidak bisa dipatahkan ya. Jadi yang menjadi mani adalah sukun arid ya. Yang menjadi mani adalah sukun arid. Sukun yang apa itu? Si anyar datang. Si anyar datang itu. Jadi istighwarul mahalli bisukunil aridih. Yang menjadi penghalang adalah bahwa tempatnya yakni bab sudah ditempati sukun arid. Coba saya catat apa tadi. Sekarang penulisan alif di akhir kalimat. Waza dan Roma itu sama-sama bina nakis ya kan. Perbedaannya waza itu bina nakis wawi karena asalnya wazawa, sedangkan Roma ada nakis yai karena asalnya Romaya. Alif yang merupakan ganti daripada wawu ditulis dengan alif qaimah, alif berdiri, waza ya kan. Alifnya begini. Sedangkan alif yang merupakan ganti dari iya ditulis dengan bentuk alif, dengan bentuk iya, alif layyinah ke bawah, Roma ya kan. Jadi tulisan alif antara Roma dan antara Gaza dan Roma berbeda. Bagaimana dengan istasfa? Istasfa itu apa akar katanya? Ada yang bisa teman-teman? Istasfa itu akar katanya adalah sod, wawu dan afa dan wawu. Sod, afa dan wawu itu akar katanya. Setelah ketemu akar katanya tinggal mencari wazannya. Setelah diketemukan wazannya lalu bisa dipakai menjadi sofa ya kan? Sofa. Sofa asalnya sofawah. Berarti nakis waw ya kan. Ditambah hamzah asin dan atta menjadi istasfa ya. Berarti istasfa asalnya istasfawa ya kan. Yang kemudian menjadi istasfa, alifnya pakai alif apa itu? Apakah karena ganti dari waw ditulis alif berdiri? Tidak. Karena waw itu sebelum diganti alif diganti iya dulu ya, diganti iya dulu. Istasfawa menjadi istasfaya menjadi istasfa ya kan. Ada mustasfa, ada mustasfa. Mustasfa itu nama kitab karangan Al-Ghazali. Kalau mustasfa namanya rumah sakit ya kan. Mustasfa asalnya mustasfawa, mustasfa asalnya mustasfaya ya kan. Mustasfa itu nakis wawi, mustasfa itu nakis yai ya kan. Mungkin itu saya menerima pertanyaan ya. Tapi saya biasanya sudah tidak ditanyain lahu sehari-hari kan. Ya, mungkin ini. Mudah-mudahan itu menjadi semangat, penyemangat itu. Memang nahwu ini memerlukan nahwu sorof. Pokoknya ilmu-ilmu yang berupa kaidah-kaidah memerlukan kecerdasan intelektual ya kan. Dan banyak gunanya untuk memupuk kecerdasan nahwu sorof itu. Nahwu sorof bukan semata-mata agar orang bisa baca kitab, tapi bisa mengembangkan intelektualitas ya kan. Sama dengan fikih, sama dengan usul fikih, bisa mengembangkan intelektualitas seseorang, bisa berpikir logis, sistematis ya kan. Makanya perlu, meskipun tanpa belajar ilmu hukum positif, kalau lulusan pesantren yang baik itu bisa berhadapan dengan ahli hukum positif bisa ya. Yaitu
adik-adikku sekalian.